Nah, disebutkan di sini. Ada. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, Iza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a. Apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka kerjakanlah wudu. Jadi kita berwudu dulu ya. Berwudu dulu. Berapa macam anggota wudu? Berapa macam anggota wudu? Anggota wudu satu, muka. Muka itu, bapak-bapak, kalau kita nyuci muka, perhatikan. Mulailah dari ujung rambut kita nih, di kening, sampai ke dagu. Kemudian, samping kanan kiri ada anak telinga. Kemudian kita ngambil air wudu 3 kali. Ambil lagi 3 kali. Kita ngambil wudu. Ya. Ada yang hafal bacaannya, Allahumma bayyit wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Tu bacaan ngambil mencuci muka, ya. Ibu-ibu udah belajar lah tu, ya tak? Memang kita ngulang, ya kan? Mencuci muka, supaya muka kita ini di hari kiamat nanti nampak bercahaya. Gharram muhajjalina min asaril wudu, disebabkan dari wudu. Nanti umat Nabi Muhammad ni nanti, Bapak, dia akan memancar cahaya. Tak bisa kita nak ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, tapi tidak ada pancaran bekas air wudu. Maka rajin-rajin kita ngambil wudu. Summa istaqbilal qiblati. Kemudian sudah selesai berwudu, ngadap kiblat. Ngadap kiblat. Lalu ketika mau solat, fakabbir, maka bertakbirlah. Itu disebut takbiratul ihram. Ya. Yang namanya takbiratul ihram, pertama kepala kita angkat dulu kepala kita nih. Ya. Pertama, ibu-ibu juga, kalau kita nak semayang, kening kita, jidat kita ni harus jangan ada penghalang. Satu rambut pun tak boleh penghalang, tak boleh. Jadi harus dibuka. Itulah fungsi kepala ko. Fungsinya untuk supaya jangan ada rambut di depan sini. Nah, jadi ketika kita sujud, ini tidak boleh terhalang. Ada orang masang kepala macam ini. Jadi waktu sujud, keningnya tak ada nyentuh ke tempat sujud, tidak sah solatnya. Ibu-ibu juga telkungnya macam itu. Ada? Telkung. Nah, kemudian disebut lagi, ketika kita mengangkat takbir, Allahu Akbar, cara mengangkat takbir. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, ketika kita mengangkat takbir, kita sudah ngadap kiblat. Ketika kita berdiri, berdirinya itu harus sama lurus. Mankibaini, mankibaini.
Ya, dari bau-bau kita tuh sama lurus ke bawah. Berapa besar baunya, segitulah turun ke bawah kakinya. Jelas? Jangan pula macam orang kini semayang. Bau kecil. Kakinya mencekam besar. Allahu Akbar. Itu ya. Jadi kaki itu Pak, jangan dibuka besar nian. Jadi biar bisa melurus dengan bau kita. Jadi tidak usah dibuka. Ini kadang-kadang sembahyang dibuka pula. Ini ada paham baru kan? Betul tak? Ada paham baru kini tu. Bahwa kaki itu harus selebar-lebarnya. Jadi adalah kawan semayang di tempat tu. Biasa-biasa be kaki tadi semayang tadi. Allahu Akbar. Kaki biasa. Kawan sebelah ni ngejar-ngejar kakinya. Lari masih juga ngejar juga lagi. Terakhir, iyo. Itu ya. Ya. Jadi kita semayang jangan pula terlalu berlebih-lebihan. Biasa-biasa be. Macam mana yang diajarkan guru kita, macam itulah. Ini ada pula yang baru gini tu. Kepengen nak coba-coba, ya kan? Padahal kita punya kitab, belajar dengan guru, ya tak? Nah, ngangkat takbir juga begitu, ngangkat takbir. Allah, ini tangan jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat. Jadi seolah ada angin. Ada angin. Hadapkan telapaknya ini ke kiblat. Hadapkan ke kiblat. Dan ibu jari kita ni sama lurus dengan anak telinga. Allah Akbar. Allah, makanya kita agak panjang dikit. Allah, di situ masuk ta'yin namanya. Masuk ke dalam hati niat. Sengaja aku solat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah. Bar selesai. Bar. Allahu Akbar. Jangan pula terlalu panjang nian. Kalau terlalu panjang nian pula kage bingung pula jemaah. Ya kan? Allahu Akbar. Terlalu panjang nian jangan. Biasa bae. Ya. Tes 1. Ya. Dah. Takbir. Allahu Akbar. Nah, sementara ibu-ibu dalam kitab Sayoko ini Bulughul Maram. Dalam kitab Bulughul Maram ini perbedaan laki-laki dan perempuan itu ketika ruku dan sujud saja. Kalau ruku, perempuan itu dan sujud, dia merapatkan, ya kan? Merapatkan. Ketika sujud juga rapat. Kemudian jari-jarinya dihadapkan ke kiblat. Tuh. Yang lain sama. Dalam kitab nih, tapi dalam kitab yang lain, ya,
dalam kitab yang lain ada ketika ngangkat takbir ada perbedaan antara laki-laki perempuan. Kalau laki-laki dia setinggi dengan setentang dengan telinga. Kalau perempuan agak rendah sedikit. Agak rendah sedikit. Jangan terbalik. Kaget bapak-bapak rendah macam ini, bapak-bapak betino tuh. Ada. Jangan pula terbalik kan. Gitu. Allahu Akbar. Karena ibu-ibu tuh tangan dia di dalam telkung. Gitu, dalam telkung. Nah, itu namanya perbedaan, boleh saja. Ya Bu ya, boleh ambil. Tidak harus mesti macam bapak-bapak nian. Sudah ngangkat macam ini, sudahlah tuh. Paslah. Ya. Ngangkat tangan jangan terlalu tinggi nian. Allah. Angkat tangan. Jangan terlalu tinggi nian. Ya. Biasa saja. Ada orang Allahu Akbar, ada lagi diputar-putarnya Allahu Akbar. Diputar-putar tangannya. Ada lagi Allahu Akbar. Nah, ketika rukuk summakra ma tayassara ma'a minal Qur'an. Ya. Kemudian setelah menghadap kiblat, bacalah ayat Al-Qur'an yang kamu anggap mudah bagi kamu. Tentunya setelah baca Fatihah. Tuh, baca Fatihah dulu. Allahu Akbar. Doa iftitah itu sunat hukumnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dan seterusnya sampailah kita mulai Fatihah. Ketika baca Fatihah nanti ada sakta-sakta antara Fatihah itu. Allahu Akbar. Nah, asudah Allahu Akbar ke Fatihah itu ada sakta. Sakta itu berhenti sebentar, sekedar untuk baca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kadang-kadang banyak keliru. Iyyaka. Ada orang imam membaca iya baik. Dia pakai tasdid. Kalau kurang tasdidnya, kurang hurufnya satu. Kurang hurufnya satu, tidak sah semayangnya. Karena dia rukun. Sama dengan ketika membaca at-tahiyat. Jadi ada di kota itu imam. Dia baca tahiyat itu kencang nian. Sehingga makmum kedengaran. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Kencangnya baca imam tadi itu. Kedengaran oleh makmum. Diprotes makmum. Pak Imam itu salah baca tahiyat. Kurang hurufnya. Padahal at-tahiyat itu rukun. Tidak ada sah semayang kita. Bukan Fatihah yang rukun. At-tahiyat bacaan at-tahiyat itu rukun itu. Jadi macam mana yang benar? At-tahiyatu. Coba. At-tahiyatu. Pakai tasdid. Ya. Pakai tasdid. Orang ini tidak. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kena nak cepat tadi. Akhirnya. Huruf-hurufnya hilang. Padahal itu rukun. Kalau sunnah tidak masalah.
Ada. Nah, kalau rukun tidak sah semayang kita. Gitu. Dah. Allahu Akbar. Setelah baca Fatihah, nah bacalah surat yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau baca kita mampu qul huwallah inna a'tayna, bacalah itu. Ada. Nida mentang-mentang masyarakat rame semayang tarawih. Nengok jemaah banyak, nah. Rakaat pertama surah Yasin. Rakaat kedua Ar-Rahman. Yo. Sudah tu berlagu pula semayang tarawih 20 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, apa kata anak nembujang? Sampai subuh kita, kata dia. Sahur, kata nah. Sampai ke ujung waladdallin. Aturnya ada amin, dah dogi amin. Lah satu persatu jemaah meloncat jendela keluar. Assalamualaikum ke kanan lah habis galau barisan belah kanan tu. Assalamualaikum ke kiri, adalah tinggal 2 orang lagi lah tua galau yang 2 orang ni. Nanya pula Pak Imam, nah kemana kawan tadi? Lah balik galau Pak Imam. Kau ngapa dah balik? Saya nak balik Pak Imam, cuma kunci masjid saya megangnya. Ya. Nah, kata Nabi, yaqra'u tayassara minal Qur'an. Jadi kalau kita jadi imam, katanya bacalah surah yang ringan-ringan saja. Kecuali kalau semayang-semayang sunat, kalau kita dewek lah, atau memang orang-orang yang memang minta kita hatam Quran, tak apa-apa. Enak. Tapi kalau orang numpang semayang baik kan di pinggir jalan, pendek-pendek baik. Gitu. Yang ringan saja. Tuh. Kalau di kota tuh banyak nih orang semayang macam-macam. Ada yang sombong pula, mentang-mentang bacaannya elok, mantap bacaannya. Cuman ada sombong dikit di hati itu. Elok bebelokkan Tuhan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mantap. Sampai ke ujung. Waladdallin. Amin. Oh, mantap. Pas baca ayat, kena ada sombong dikit tadi, elok bebelokkan Tuhan. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-dini fadzalikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Separuh amin, separuh nyam. Jadi kita tak boleh sombong walaupun kita pade, enak? Tak boleh sombong. Kalau sombong elok bebelokkan Tuhan tu kan.